Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman ya. Mas bisa sembuh karena konsumsi obat apa sih Mas? Herbalnya apa sih Mas? Nah, kali ini akan saya bagikan ke teman-teman supaya teman-teman tidak penasaran lagi ya. Sebenarnya sudah ada dalam video-video saya sebelumnya ya. Karena mungkin saya itu membagikan video itu, cara sembuh saya ya, dengan cara seperti apa, dengan metode seperti apa. Jadi teman-teman mungkin penasaran nih, obat yang dikonsumsi apa sih? Nah, kali ini akan saya bongkar semuanya ya, tidak ada rahasia-rahasiaan. Karena apa yang saya bagikan ini semoga saja bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung dan kecemasan ini hingga membaik dan sembuh nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tenang saja teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu ya. Oke teman-teman ya, jadi obat-obatan yang saya konsumsi itu ya, pertama dari obat dokter ya. Obat dokter itu banyak macamnya ya teman-teman. Saya bilang obat dokter karena saya periksa ke dokter lalu dikasih obat gitu ya teman-teman. Bukan berarti di apotek itu tidak ada gitu ya. Nah di sini kenapa saya selalu tidak menyampaikan ya obatnya jenis apa dan lain-lain gitu ya. Karena itu memang bukan wewenang saya ya. Akan tetapi saya sarankan ke teman-teman untuk periksa dulu ke dokter. Karena sebenarnya obat-obat untuk gangguan asam lambung ini ya, itu hampir semuanya itu sama, hanya berbeda merek saja. Jadi jenisnya itu sama ya teman-teman. Nah, mungkin di sini perbedaannya adalah resep yang dikasih ke kita gitu ya. Jadi berapa kali minumnya, terus dosisnya yang seperti apa, mungkin merek obatnya apa juga mungkin bisa saja berbeda ya. Karena banyak juga yang menyampaikan ke saya sudah minum obat ini, mau minum obat itu, dan lain-lain ya, juga tidak sembuh ya. Juga banyak sekali ya, termasuk saya pun dulu juga sama ya teman-teman, awal-awal berobat karena saya itu sering kepinginnya itu selalu sembuh dengan instan, dengan minum obat ini langsung sembuh, minum obat itu langsung sembuh. Yang saya harapkan itu seperti itu ya. Akan tetapi ya teman-teman, setelah saya cari ke sana kemari, saya ingin yang namanya cari obat yang ampuh untuk gangguan asam lambung dan kecemasan ya tidak ketemu ya. Dan akhirnya saya berobat rutin ke dokter karena sudah di fase yang menurut saya itu saya harus konsumsi obat itu karena saya juga sudah ada peradangan di lambung, sudah ada iritasi di lambung ya, sudah pokoknya ya sudah ada gangguan lah di lambung saya karena sudah terlalu lama ya teman-teman saya ke sana kemari dengan berbagai obat yang saya beli sendiri gitu ya, mungkin itu juga bisa berefek ya teman-teman. Nah, kali ini ya kenapa saya selalu bagikan ya, kalau untuk masalah obat itu harus kunjungi ke dokter karena tingkat sakit kita itu bisa berbeda ya teman-teman. Mungkin saja ya saya itu waktu itu di fasenya itu fase sakitnya yang mungkin sudah parah, jadi dokter itu meresepkan ke saya pun tidak 1 hari 2 hari ya, tidak 1 minggu 2 minggu ya, atau 1 bulan 2 bulan gitu ya teman-teman. Saya itu berobat rutin ke dokter itu ya, itu kalau nggak salah itu ya kurang lebih 9 bulanan ya teman-teman ya, dari dosis yang tadinya banyak sekali macamnya ya karena harus mengobati luka fisiknya juga gitu ya, terus lama-kelamaan itu sudah turun lagi, itu saya itu sudah mulai merasakan yang namanya agak nyaman di tubuh. Itu bukan berarti langsung sembuh gitu, tidak ya teman-teman. Karena metode yang saya pakai adalah saya berobat ke dokter dan saya juga menjalankan yang namanya pola hidup sehatnya atau 3P ya, secara konsisten ya teman-teman, dari pola makannya, dari pola hidup sehatnya, terus dari pola pikir yang positif gitu ya teman-teman, jangan salah paham. Nah, ini yang selalu menanyakan ke saya dan saya itu selalu jawab kenapa saya harus ke dokter, karena nanti ya dokter itu akan memeriksa teman-teman ya. Jadi teman-teman itu setelah periksa dari dokter gitu ya, pasti akan ditanyakan sebelumnya pernah konsumsi obat apa dan lain-lain gitu. Ada juga ya teman-teman ya mungkin yang ketika periksa ke dokter nggak ditanyain juga gitu sebelumnya minum obat apa, itu karena masing-masing dokter itu juga bisa berbeda, sibuknya juga berbeda-beda, pasiennya juga mungkin kan ada yang banyak, ada yang sedikit, dan kebetulan saya waktu periksa ke dokter yang spesialis dalam itu, yang saya berobat rutin ini ya, itu saya itu alhamdulillah menemukan dokter yang menurut saya itu ya cocok bagi saya terasa nyaman ketika saya menyampaikan sensasi, ketika saya menyampaikan unek-unek saya gitu ya, saya terasa nyaman dengan jawaban-jawaban dari
dokter itu ya teman-teman ya. Dari situlah mungkin ya, karena perasaan saya juga nyaman, terus ya saya selalu nurut apa yang disampaikan oleh dokter, apa yang diarahkan oleh dokter ya teman-teman ya. Dari situlah kondisi saya semakin minggu, semakin bulan itu semakin membaik ya teman-teman ya, dan dari situlah sensasi-sensasi mulai berkurang, kecemasan saya juga mulai berkurang. Tapi bukan berarti ini karena dari obat itu saya bisa langsung sembuh, tidak juga ya teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung, menurut saya bukan hanya obat saja yang harus kita konsumsi, tapi kita juga harus menjaga yang namanya 3P itu ya teman-teman ya, karena saya menjalankannya. Jadi saya tuh selalu sampaikan, selain obat, saya juga menjalankan pola hidup sehatnya atau 3P ini secara konsisten, karena itu juga sangat penting sekali menurut saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ketika teman-teman sudah konsumsi obat nih, ini saya nggak sembuh-sembuh, ini nggak sembuh-sembuh, coba teman-teman apa namanya introspeksi lagi nih, apa sih ini yang belum saya lakukan ya, mungkin 3P-nya belum dijalankan konsisten, itu bisa saja ya teman-teman. Namanya kesembuhan masing-masing orang itu bisa berbeda ya, antara saya dan teman-teman yang lainnya yang sudah sembuh pun bisa saja berbeda. Ada yang dengan metode tanpa berobat sekali juga ada, tapi untuk saya karena tingkat sakitnya saya mungkin sudah berbeda, dan saya disampaikan saya itu butuh untuk obat ini untuk apa namanya membantu mempercepat proses pemulihan dari gangguan fisiknya gitu ya teman-teman ya. Ya saya ikutin ya teman-teman. Ada juga yang sudah periksa ke dokter, lambungnya aman-aman saja, tidak ada masalah ya. Dan teman-teman yang sudah sembuh dari itu bisa tanpa obat, itu juga bisa juga. Nah, terus ada yang menanyakan ke saya, apakah saya ke psikiater? Saya belum sampai ke psikiater, alhamdulillah ya teman-teman, karena di situ saya juga sudah disampaikan oleh dokter. Dokter menyampaikan ke saya bahwa ini untuk kecemasan dan kekhawatiran kamu, ya kepanikan kamu, kamu coba atasin dengan secara mandiri dulu, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya selalu ikutin arahan dari dokter, karena waktu itu saya sudah mau kemana lagi, karena sudah berbagai macam pengobatan saya juga pernah jalani ya teman-teman. Akhirnya ya saya fokuskan itu, dan alhamdulillah ya kondisinya semakin membaik dan terus membaik gitu ya teman-teman ya. Walaupun dalam perjalanannya ya saya sudah membaik, drop lagi, terus membaik lagi, drop lagi, membaik, drop lagi, itu seperti itu ya, itu sudah umum sekali. Saya juga dulu merasakan seperti itu. Akan tetapi terlihat itu ada progres gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat nih ya. Kalau teman-teman memang memilih metode yang tanpa obat ya teman-teman, coba amati dari diri teman-teman dulu, apakah benar nih sakit yang teman-teman derita ini tanpa obat pun bisa sembuh. Jadi masing-masing orang itu bisa saja berbeda diagnosanya ya. Yang sudah diperiksa memang tidak ada gangguan fisiknya, mungkin itu dari kecemasannya ya. Mungkin teman-teman itu belajar dengan mandiri mengatasi kecemasan, mengendalikan kecemasan, bisa saja sembuh ya teman-teman ya. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita sembuh ya, tanpa obat pun bisa sembuh. Akan tetapi yang saya jalani itu dengan bantuan obat gitu ya. Nah, terus herbal apa saja yang saya konsumsi? Sebenarnya tidak macam-macam ya. Herbal yang saya konsumsi ya, cukup saya itu memakai apa namanya, tepung ya, tepung angkrik itu ya teman-teman ya, atau bisa dibilang dan banyak yang menyebutkan itu tepung apa, Garut gitu ya. Tapi kalau di tempat saya, di kampung saya itu angkrik ya, jadi pati angkrik gitu ya teman-teman ya. Ini proses untuk bikin pati angkrik ini sangat lama sekali dan ribet sekali. Dan kebetulan ya, saya ini ya di rumah itu punya kebun sendiri gitu ya, ya bukan bukan untuk skala untuk dijual, tidak, untuk konsumsi buat apa namanya, konsumsi buat pribadi gitu ya teman-teman ya. Itu juga ada, jadi di situ itu saya rajin dikasih tepung itu ya teman-teman ya. Dan banyak sekali yang menanyakan, Mas saya sudah konsumsi tepung itu kok nggak sembuh-sembuh. Nah ini jangan salah paham lagi ya teman-teman ya. Ini sifatnya terapi untuk setiap hari ya teman-teman. Jadi ketika kita itu mengalami masih banyak sensasi ini di area perut, itu cukup membantu untuk meredakan panas dalamnya, ketika perih, terus ketika panas dan lain-lain gitu ya teman-teman, terus rasa nggak nyaman di lambung, itu saya konsumsi rutin itu pati angkrik itu ya, pagi dan sore pada saat sebelum makan. Nah itu saya itu konsumsi. Mas, apakah Mas itu konsumsi madu? Iya, saya konsumsi madu, tapi bukan madu yang sifatnya yang strong sekali. Madunya madu biasa ya teman-teman ya, dan itu saya konsumsi juga tidak setiap hari, misalkan pagi, siang, sore saya konsumsi, tidak ya teman-teman ya. Saya itu biasanya kalau konsumsi madu itu saya itu malah justru tidak terlalu banyak ya teman-teman, tidak terlalu banyak. Coba buat bikin anget-anget tubuh gitu ya.
Karena kalau misalkan saya itu konsumsi terlalu banyak, saya khawatirnya itu juga apa namanya memproduksi gas di lambung gitu ya. Karena dulu pada saat saya itu mengalami gangguan itu kan juga kecemasannya itu tinggi. Jadi saya minumnya juga biasa. Jadi kadang juga gitu, bikin tepung angkrek terus saya kasih madu sedikit gitu ya teman-teman ya. Jadi herbal-herbal itulah yang saya konsumsi. Karena saya pernah mencoba yang namanya kunyit gitu ya. Nah, setelah konsumsi kunyit, saya kebetulan itu nggak cocok gitu ya. Jadi waktu itu belum cocok. Jadi setelah minum kunyit, saya itu malah jadi pusing, nggak karu-karuan, malah jadi kayak gemeter gitu. Saya pernah merasakan itu. Jadi waktu itu saya itu nggak konsumsi kunyit ya teman-teman ya. Padahal kunyit itu sebenarnya itu bagus gitu ya. Kunyit itu bagus sekali untuk apa namanya gangguan asam lambung. Tapi kembali lagi ya, masing-masing orang itu bisa saja berbeda tingkat kecocokannya gitu ya teman-teman ya. Dan yang tidak apa namanya saya ketinggalan adalah setiap hari itu saya minumnya pakai air hangat. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, air hangat ini penting ya. Jangan konsumsi es dulu pada saat kita masih mengalami gangguan asam lambung ya. Jadi semua sudah saya sampaikan ya, semoga saja tidak ada salah paham di sini. Jadi saya konsumsi obat untuk merek dan jenisnya saya tidak bisa sebutkan. Untuk jenisnya dan apa mereknya itu ya teman-teman konsultasikan dengan dokter gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu akan dapat arahannya dan dosis-dosisnya nanti juga disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Terus untuk herbalnya saya juga pakai pati anggrek, terus pakai madu ya, saya tidak memakai obat-obatan herbal yang iklan ini, iklan ini tidak ya teman-teman ya. Nah, terus apalagi tadi, jadi selain itu yang sudah saya lakukan ya, saya juga menjalaninya dengan menambahkan 3P secara konsisten gitu ya teman-teman. Semoga saja apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan tetap semangat teman-teman dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Karena saya yakin teman-teman juga akan sembuh. Oke teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!